Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pengambilan keputusan manajerial yang diampu oleh Dr. Dwi Nusraningsih, MSI. Kami akan mempresentasikan tentang judul menyimpulkan dan memutuskan frekuensi learning curve yang menciptakan efisiensi proses operasi. Berikutnya. Berikut adalah anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Akrom Farizi. Saya Novia Azhari. Saya Putra Nugra Sutarman. Untuk agenda yang akan kami bawakan, yaitu ada topik utama dalam presentasi ini. Pertama, definisi learning curve. Yang kedua, ada konsep learning curve dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, ada keterbatasan penggunaan learning curve. Yang keempat, ada urutan dan schedule proses produksi. Yang kelima, ada studi kasus. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Selanjutnya. Di sini ada definisi learning curve. Jadi kurva pembelajaran atau learning curve ini sendiri adalah konsep yang menggambarkan bagaimana kinerja seseorang atau suatu proses meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman atau frekuensi dalam melakukan tugas tertentu. Nah, konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa semakin sering suatu pekerjaan dilakukan, semakin efisien dan terampil seseorang atau proses akan menjadi. Selanjutnya ada konsep learning curve dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini pada mulanya itu konsep learning curve ini berasal dari perusahaan pesawat terbang. Namun kemudian konsep ini dapat dikembangkan dalam berbagai macam jenis industri lainnya yang tentunya dengan penerapan disesuaikan dengan setiap jenis industri yang mempergunakannya. Nah, teori dasar yang dipergunakan dalam permasalahan ini adalah bahwa sebenarnya apabila terdapat seseorang karyawan yang berulang-ulang mengerjakan pekerjaan yang sama, maka karyawan tersebut akan menjadi semakin lancar di dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, dengan semakin lancarnya pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan yang bersangkutan ini, maka berarti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan menjadi semakin pendek. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses produksi suatu produk akan menjadi semakin pendek apabila karyawan tersebut sudah melaksanakan proses produksi untuk produk tersebut berulang kali. Nah, dengan demikian, apabila ditinjau dari segi produk perusahaan tersebut, maka kebutuhan jam kerja karyawan untuk memproduksikan produk tersebut akan menjadi semakin pendek, sehingga biaya tenaga kerja untuk memproduksi produk tersebut menjadi menurun. Nah, hal ini berarti bahwa efisien tenaga kerja dalam perusahaan tersebut akan ditingkatkan. Di sini ada beberapa anggapan dasar yang dipergunakan di dalam penerapan teori learning curve. Nah, untuk yang pertama ada jumlah waktu. Nah, jumlah waktu ini digunakan oleh para karyawan di dalam menyelesaikan suatu jumlah pekerjaan tertentu yang ada di dalam perusahaan tersebut akan selalu berkurang apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Nah, untuk yang kedua ini ada waktu. Nah, dengan waktu ini sendiri digunakan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan akan mengalami penurunan dengan tingkat penurunan tertentu. Untuk terakhir ada penurunan waktu. Nah, penurunan waktu ini akan mengikuti suatu pola yang bersifat khusus
dan yang diperkirakan misalnya akan mengikuti fungsi eksponensial. Selanjutnya ada keterbatasan penggunaan learning curve. Yang pertama itu ada produk-produk biasanya tidak seluruhnya baru. Yang dimana keterbatasan pertama itu bahwa produk-produk biasanya tidak seluruhnya baru. Bahkan pesawat terbang baru tidak sepenuhnya berbeda dengan model-model sebelumnya. Begitu juga untuk industri baru seperti televisi pada tahun 1950-an yang tergantung pada tabung-tabung dan sirkuit elektronik telah sangat dikenal oleh para pembuat radio. Hal ini menyulitkan kita untuk menetapkan titik awal bagi perhitungan learning curve. Lalu yang kedua itu kurva hanya bersangkutan dengan tenaga kerja langsung. Yang dimana keterbatasan kedua ini adalah bahwa kurva-kurva hanya bersangkutan dengan tenaga kerja langsung dalam hal mesin-mesin sangat berpengaruh. Suatu kurva 80% mungkin terlalu rendah dan manajemen perlu menggunakan kurva 85 atau 90%. Masalahnya adalah pembuatan keputusan mana kurva yang digunakan 80, 85, 90 atau lainnya. Lalu yang ketiga itu learning curve. Mungkin membesar-besarkan penghematan tenaga kerja, tetapi biaya-biaya para spesialis tidak langsung biasanya ditambahkan ke biaya overhead, tidak biaya langsung. Yang dimana masalah ketiga ini, bahwa learning curve mungkin membesar-besarkan penghematan tenaga kerja untuk mencapai pengurangan biaya kerja langsung. Diperlukan teknisi industrial, para penyedia, dan lain-lain yang membuat perbaikan-perbaikan. Tetapi para spesialis ini adalah tenaga kerja tidak langsung dan biaya-biaya mereka biasanya ditambahkan ke biaya overhead, tidak biaya langsung. Oleh karena itu banyak perusahaan kemudian mencoba untuk perhitungan hal ini dengan pembebanan waktu para spesialis pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Cara ini tidak hanya merupakan prosedur akuntansi biaya yang baik, tetapi kontrak-kontrak pemerintah sering memasyarakatkan untuk dilakukan. Selanjutnya, urutan dan schedule proses produksi. Menurut Ahyari 1986, 84-86 mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan proses produksi di dalam suatu perusahaan, pada umumnya setelah terdapat kepastian tentang apa yang akan diproduksikan, order produksi, maka manajemen perusahaan yang bersangkutan atau khususnya bagian pengendalian proses akan menyusun alokasi dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut. Kepastian tentang apa yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut dapat berasal dari beberapa macam sumber. Yang pertama, order dari langganan untuk perusahaan yang memproduksi untuk pesanan, yang dimana pada perlu untuk mengadakan penyesuaian pelaksanaan order, yang dimana pelaksanaan pekerjaan dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut kadang-kadang agak menyimpang dari rencana yang telah disusun dalam perusahaan. Lalu yang kedua itu ada kepastian perencanaan produksi untuk perusahaan yang memproduksi untuk pasar, yang dimana pelaksanaan penyelesaian proses produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya secara garis besar dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penyelesaian proses produksi per unit, yang kedua penyelesaian produksi dalam kelompok unit, lalu yang ketiga itu penyelesaian produksi besar-besaran. Yang pertama itu ada penyelesaian produksi per unit. Maksud dengan perusahaan yang mempunyai tipe pelaksanaan penyelesaian proses produksi per unit ini adalah perusahaan-perusahaan yang dalam pelaksanaan proses produksinya selalu didasarkan kepada setiap unit produk yang diproduksi. Dalam pelaksanaan proses produksi ada dua kelompok utama. Yang pertama ada penyelesaian proyek, yang kedua ada penyelesaian produk pesanan. Yang pertama itu penyelesaian proyek.
Penyelesaian proyek ini terdiri dari melibatkan pekerjaan yang banyak dan saling terkait seperti pembangunan gedung atau kapal. Lalu yang kedua itu penyelesaian schedule. Penyelesaian sering menggunakan metode jalur kritis atau analisis network. Lalu yang kedua itu penyelesaian produk pesanan. Penyelesaian produk pesanan ini terdiri dari lebih sederhana daripada penyelesaian proyek. Yang kedua itu faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk pola datangnya pesanan, jumlah dan jenis mesin, jumlah karyawan, pola arus penyelesaian proses, dan prioritas alokasi pekerjaan kepada mesin. Lalu selanjutnya ada faktor penentu dalam penyelesaian produk pesanan. Yang pertama itu pola datangnya pesanan. Pesanan yang datang kepada perusahaan ini akan dapat berupa pesanan dalam suatu jumlah tertentu ataupun di dalam bentuk pesanan individual dalam suatu distribusi tertentu. Yang kedua itu ada jumlah dan jenis mesin yang tersedia. Jumlah dan jenis mesin dan peralatan produk yang dipergunakan dalam perusahaan ini akan sangat berhubungan erat dengan kemampuan dari perusahaan tersebut untuk pelaksanaan penyelesaian suatu pesanan yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada jumlah karyawan yang tersedia. Jumlah mesin dan peralatan produksi yang cukup tidak akan berarti apabila tidak terdapat karyawan yang mampu untuk melaksanakan proses produksi dalam proses tersebut dengan baik dan dalam jumlah yang memadai. Lalu yang keempat itu ada pola arus penyelesaian proses dalam perusahaan, yang dimana ada pun beberapa pola arus tersebut, antara lain pola arus sederhana, pola arus random, dan pola arus hybrid. Lalu yang kelima itu proses alokasi pekerjaan kepada mesin, yang dimana yang dimaksud adalah penyusunan prioritas pekerjaan yang akan dikerjakan dengan mesin dan peralatan produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Berikutnya ada penyelesaian produksi dalam kelompok unit. Pertama, penyelesaian proses produksi dalam kelompok unit melibatkan produksi dengan spesifikasi tertentu dalam jumlah tertentu. Yang kedua, dapat digunakan untuk memenuhi pesanan keperluan persediaan atau permintaan pasar. Yang ketiga, terbagi menjadi 3 macam produk, diproduksi sekali saja, produk diproduksi kembali tanpa pola teratur, dan produk diproduksi lagi dengan tenggang waktu teratur. Yang keempat, penyusunan urutan dan waktu kerja dilakukan untuk setiap kelompok produk. Yang kelima, proses pembungkusan, pengepakan, dan pengiriman terkait dengan jumlah unit yang diproduksi. Berikutnya. Penyelesaian produksi besar-besaran. Pertama, dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi produk untuk pasar. Kedua, proses produksi lebih dipengaruhi oleh mesin peralatan produksi. Yang ketiga, urutan dan waktu kerja karyawan tergantung pada mesin dan peralatan produksi. Produk tidak mempengaruhi pekerjaan karyawan karena terikat pada mesin dan peralatan produksi. Penentuan urutan dan waktu kerja dilakukan jauh sebelum pelaksanaan proses produksi agar teknologi dan peralatan produksi mempengaruhi urutan dalam waktu kerja. Baik, untuk studi kasusnya kita ambil dari Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis volume 7 nomor 2 pada bulan Mei 2001, dan judulnya itu sendiri adalah Adaptasi dan Perencanaan Produksi Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi COVID-19 menggunakan Learning Curve Model, yang ditulis oleh Nuris Maulina Ulfa dan Eko Rudi Cahyadi. Baik, untuk dari studi kasus yang tadi diberikan, ada beberapa juga dari implikasi manajerialnya, yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, CV Bangkit Jaya dapat menerapkan strategi pengendalian jumlah tenaga kerja atau
case strategi pada perencanaan produksi baju hazmat dan masker selama pandemi COVID-19. Namun kendala dari CV Bangkit Jaya adalah penetapan biaya terkait tenaga kerja antara biaya pekerja atau upah yang diterima, biaya perekrutan, dan biaya pemberhentian. Penetapan biaya yang diperlukan antara lain standar pemberian upah apakah berdasarkan jam kerja atau per unit barang yang dihasilkan. Setelah penetapan biaya yang terkait tenaga kerja, perencanaan produksi menggunakan strategi pengendalian tenaga kerja atau case strategi dapat dilakukan berdasarkan permintaan yang diterima atau permintaan sebelumnya. Perencanaan produksi ini membantu dalam menentukan jumlah pekerja yang akan direkrut dan diberhentikan. Lalu jumlah pekerja ini akan menentukan perakiraan total biaya yang akan dikeluarkan perusahaan selama periode produksi tersebut. Selanjutnya, perekrutan dan pemberhentian dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan yang sudah dilakukan dari permintaan yang diterima atau diproduksi sebelumnya. Perekrutan dan pemberhentian ini juga memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan. Hal ini dikarenakan biaya dari strategi pengendalian jumlah tenaga kerja atau case strategi sangat bergantung dengan jumlah pekerja dibandingkan strategi lainnya. Terakhir, evaluasi di akhir periode dalam produksi baju hazmat dan masker bertujuan untuk membandingkan total biaya perencanaan produksi dengan total biaya produksi aktual. Untuk penjelasannya, berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Nuris Maulin dari Ulfa dan Eko Rudi Cahyadi tahun 2021 dari Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen atau singkatan dari JABM, penelitian ini mengkaji terkait adaptasi dan perencanaan produksi alat pelindung diri pada masa pandemi COVID-19 menggunakan learning curve model. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses adaptasi dan penerapan perencanaan agregat, juga memberikan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan berdasarkan produksi baju hazmat dan masker sejak Februari hingga Mei 2020 di CV Bangkit Jaya sebagai UKM konveksi. Pengolahan dan analisis data dari penelitian ini menggunakan learning curve dan metode trial and error perencanaan agregat. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat persentase kurva pembelajaran dalam beradaptasi pada produksi baju hazmat sebesar 96,7% dan masker sebesar 99,17%. Case and strategy merupakan skenario dengan total biaya minimum yang berjumlah Rp98.834.200. Lalu strategi pengendalian jumlah tenaga paling tepat diterapkan bagi CV Bangkit Jaya dalam produksi baju hazmat dan masker. Baik, untuk sarannya itu yang bisa diajukan adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut. Bagi perusahaan, pengendalian jumlah tenaga kerja tetap dilakukan, namun biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja harus diperhatikan dan direncanakan lebih matang. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak mengalami kerugian bagi penelitian selanjutnya. Proyeksi permintaan dapat tambahkan agar meramalkan permintaan di masa mendapat kemudian dianalisis menggunakan perencanaan agregat untuk prakira perencanaan produksi selanjutnya. Di sini ada kesimpulan dari seluruh materi yang kami jelaskan tadi. Jadi konsep learning curve ini merupakan gambaran bagaimana kinerja seseorang atau suatu proses meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman atau frekuensi dalam melakukan tugas tertentu. Nah, dalam kegiatan operasional perusahaan, analisis learning curve ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mengurangi biaya produksi. Implementasi learning curve dalam kegiatan operasional perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan menghemat tenaga kerja. Namun,
Ada keterbatasan penggunaan learning group seperti produk-produk yang tidak seluruhnya baru, hanya berlaku untuk tenaga kerja langsung, dan mungkin membesar-besarkan penghematan tenaga kerja, tapi biaya-biaya para spesialis tidak langsung biasanya ditambahkan ke biaya overhead atau tidak biaya langsung. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.